Gue coba tahu link. Ini kan kita belum tahu nih. Ya gue cuma tahu REV, Kona, Ioniq, Tesla. Kalau gue tambah, kayaknya ASMK ada. ASMK ada dong. Oh, ASMK itu jual aksesoris di Mangga 2. Iya berapa? Itu SMK. Kembali lagi di channel Hobi Mobil TV bersama gua Anton Dan gua Derby. Hari ini kita mau ngebahas 8 mobil listrik yang sudah ada di Indonesia ya. Yang sudah ada di Indonesia. Yang kita kepikirannya ini 8 mobil ini nih. Kalau ada yang lain-lainnya belum ke review, jangan marah ya. Kasih kita saran di bawah komen. Masih ada loh ini mobil listrik ini. Buat konten nanti beberapa bulan. Iya. Kalau kita bikin minggu depan, pasti nggak ada yang mau nonton. Nggak ada yang mau nonton. Ya kan? Gue coba tahu link. Ini kan kita belum tahu nih. Ya gue cuma tahu REV, Kona, Ioniq, Tesla. Kalau gue tambah, ASMK ada. ASMK ada dong. Oh, ASMK itu jual aksesoris di Mangga 2. Iya berapa? Itu SMK. SMK ya bener, aku ASMK lagi. Aduh. ASMK mah saingannya Mangga 2, Bos. ASMK pasar pagi ya. Iya. Oke, mobil pertama kita. BMW iX. BMW iX. Mobilnya sih kelihatannya sport banget ya. Sport banget. Bodinya garang. Mirip M4 nggak sih tampilan depannya? Model BMW kan sekarang kayak gini semua. Semuanya ya. Cuman mobil sih kenceng sekali mobil. 0 ke 100-nya itu cuma 6,1 detik. Top speed-nya bisa 200 km per jam. Ya harusnya sih handphone-nya bunyi sih. Sorry. Ini harganya di 2,3 M. 2,3 M. Menurut gue sih. Karena ini meskipun mobil 2 miliar, ini pajaknya pasti nggak seberapa nih. Dibandingin dengan mobil masih pakai bensin, itu pasti kalau 2,3 miliar, pajaknya sih sudah wow, magic. Ini mobil udah pasti ada garansinya. Pasti dong. Pasti ada garansi selama misalnya 7 tahun. Dan selama itu kan maintenance-nya kan nggak terlalu banyak lagi. Nah, isi bensinnya juga irit, pajaknya juga irit. Boleh. Worth it. Nah, ini kita udah di mobil kedua nih. Tapi buat teman-teman ya semua ya, kita ini bukan reviewer mobil juga. Boleh dibilang sotoy tentang mobil? Boleh juga. Kita bukan ahlinya, bukan terlalu ahli juga. Kita hanya mengerti sedikit saja. Jadi apapun yang kita omongin di sini itu pendapat pribadi tentang kita. Jadi kalau dari teman-teman punya pemikiran yang lain, sah-sah aja. Berarti kita mungkin ada perbedaan pendapat, mungkin sesuatu yang saya nggak mengerti gitu. Kayak yang kemarin di komen, dikasih komen aja, ajarin gue juga. Iya, kita sama-sama belajar. Ini taruh di komen, kok ini salah loh. Ya, sebenarnya ini harusnya kecepatannya berapa horsepower, kita nggak ngerti horsepower. Jujur ya. Ini kita ngomong nih di sini. Ini ada laptop nih di depan kita. Gue cuma baca doang nih. Nah yuk, kita ke mobil kedua nih. Mobil kedua, ini ada Hyundai Ioniq 5. Banyak yang beli dan harganya diaping-aping. Susah dapatnya kemarin-kemarin ya. Dia ada 2 tipe ya, ini standard range sama long range. Kalau standard range-nya itu bisa sekitar 365 km, kalau yang long range-nya sekitar 451 km. Menurut gua ya, worth it. Nggak worth it. Kenapa begitu? 700-an sih. Menurut gua itu yang bikin gua berat untuk beli. Menurut gua. Kalau menurut saya sih worth it tuh beli. Kalau untuk semuanya mobil listrik, semuanya worth it buat dibeli. Karena fitur-fiturnya juga bagus-bagus. Kalau menurut gua ya, untuk gua pribadi ya, terlalu mahal. Kalau menurut Koko, ini worth it buat dibeli, ini harganya kira-kira di berapa? Gua sebutin diserang orang. Kan kita berharap kok. Ada lagi teman-teman yang mungkin membeli di atas harga ini, bro. Ya kan? Itu sudah bukan melalui komen. Bisa jadi dia datang ke kantor protesnya, bro. Mati loh. Tapi sebenarnya kalau gue mikirnya ya worth it lah. 700-an bisa dapet mobil apa untuk saat ini? Untuk mobil baru. Dan teknologinya ya ini kan udah teknologi listrik. Ya tapi gue masih belum gitu ke mobil listrik ya. Kenapa tadi yang BMW tadi gue bilang worth it? Kenapa? Karena BMW itu memang harga mobil barunya untuk yang tipe X itu aja kan harganya sudah mahal. Dari segi harga ya gue bilangnya worth it. Jadi dari gue itu bukan kualitas mobil, dari harganya worth it nggak worth it. Oke, next. Kita ke mobil selanjutnya. Hyundai Kona. Kona ya, nggak pakai kan. Jangan disebutin. Baterainya bisa jalannya bisa sampai 484 km.
Terus dapat mencapai 7, km dengan daya listrik 1 kWh. Which is itu cuma Rp2.000, 7,5 km. Kalau kita bensin itu rata-rata 1:10. Kalau untuk 10.000-nya bisa sekitar 30 km. Murah sih. Nah tapi kalau untuk dibandingin mobil-mobil listrik yang lain kayak Ioniq udah jauh lebih murah ya harga barunya daripada yang ini ya. Ya ini Kalau harga barunya, kalau ikutin harga second sekarang yang angkanya bisa dicek di OLX masih oke lah. Tapi kalau untuk mobil barunya, Kalau yang angka seperti yang ditulis di IPO ini 860 juta, wadidaw. nggak worth it jadinya ya. Wadidaw. Menurut saya nggak worth it. Kalau angka Yang di sini ya, saya nggak tahu juga angkanya di berapa sekarang. Tapi kalau angka yang udah di OLX tuh, aku sebutin brand aja. Di marketplace lah. Di marketplace. Marketplace lah. Di video sebelumnya lu yang sebutin brand. Iya, sebutin terus. Mungkin Koko udah di endorse ya. Penyakit itu kan menular. Next kita ke mobil selanjutnya. Wuling REV. Dua tipe ya. Standar range sama long range. Kalau yang standar range-nya bisa 200 km, kalau yang long range-nya 300 km. Harusnya sih benar ya, meskipun ini belum ditekan. Ini belum ditekan ya, Pak Diko nih, harusnya benar kan? Benar kan? Benar. Standarnya itu masih di bawah kisaran di bawah 250 juta. Sebenarnya yang long range-nya itu juga belum nyampe 300 juta. Masih di bawah 300 juta, kurang 1 juta atau 500 ribu. Mau tahu banget ya? Karena Koko kemarin baru nanya-nanya dan mau beli. Mau beli atau mau ngelamar di Wuling? Di antara mobil listrik semuanya, budgetnya gua. Bukan masuk di ini ya, maksudnya karena kan semua orang belum begitu aware tentang ini ya, baterai gitu ya. Apakah nanti ini setelah mobilnya 5 tahun ini baterainya masih akan bagus, atau gimana nanti pada saat pergantian baterainya, maintenance-nya nanti after 5 tahun, harga after 5 tahun. Ya kalau untuk harga segini bolehlah dicoba-coba. Kalau sampai amin, ya sudah, ikhlasin. Kalau 800, ya mampu. Worth it. Karena di iklan-iklan itu kan diskonnya lagi gede. Semoga lebih gede lagi. Pas saya mau beli nanti. Antara di komen pasti ada yang nawar. Diskonnya segini nih kalau beli sama gua. Saya tunggu penawaran tertinggi. Nah, ini mobil selanjutnya. Mobil mini elektrik. Bodinya sih kayak S ya. Jarak tempuh maksimal mobil ini sejauh 270 km. Dengan harga barunya sekitar 1.050.000. Kalau lu tanya gua, worth it. Karena yang biasanya aja udah di harga iya Kurang lebih perbandingannya apple to apple ya gitu. Maksudnya ininya juga Mini Cooper-nya dengan teknologi yang lebih baru harganya dan juga nggak terlalu tinggi. Tapi gua nggak tahu price list-nya benar atau enggak. kalau tidak salah terakhirnya memang 1 M lebih ya. Tapi Ya, saya nggak tahu untuk price list sekarang, saya nggak tahu. Ya, tapi kalau beda-beda sedikit dari angka yang dikasih di IPO ini menurut gua worth it. 1 M ini worth it. Karena memang dia memakai teknologi baru dengan elektrik. Dengan disematkan baterai 96 sel dengan kapasitas 32,6 kWh. Luar biasa nggak pengetahuan. Luar biasa. Iya main-main. Makanya baca. Dan kita breakdown lagi ya, baterainya 96 sel itu bagaimana gitu. Lu jangan nanya gua 96 sel itu bagaimana. Ini mobil selanjutnya Lexus UX 300e. elektrik. Model sih keren. Ini di jalan udah mulai ada lah. Karena memang dari servisnya itu juga lumayan istimewa lah ya. Emang ada UX yang non elektrik juga. Oke, kali ini gue berbeda nih. Ini bisa berjalan 300 km. Memang antara yang elektrik dan non elektrik ini kan bedanya harganya nggak banyak juga ya. Antara yang UX 300 elektrik dan non elektrik ini. Tapi kalau menurut gue pribadi, karena gue salah satu pengguna Lexus juga, mobil ini kekecilan buat gue. Kalau dari segi harga, masuk worth it. Kalau mau misalnya orang yang mau nyari UX ya, mau elektrik atau non elektrik, menurut gue elektrik ini ya. Tapi kalau menurut gue mobilnya agak mungkin seperti Mercy A-Class gitu. GLA mungkin. Kalau di gua sih gua masuk ukurannya. Iya. Karena saya masih cuma berdua. Nah, masih masuk. Kalau gua harganya yang belum masuk. Belum masuk kantong nih. Oh iya bisa. Karena kapasitasnya hampir mirip dengan Ioniq, mungkin saya lebih milih yang ini pemikiran orang pasti berbeda-beda. 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 Karena memang harganya kalau udah 1 M mungkin saya beli cuma
yang mini mungkin. Saran dari saya, cintailah perbedaan. Udah ya, kita ngomong selanjutnya. Nissan Kicks e-Power. Ini hybrid. Baca dong. Nah ya, gue juga nggak ngerti. Mesin bensin hanya berfungsi untuk mengisi baterai. Jadi kalau ini masih hybrid sih kalau ini. Hybrid. Dengan harga 400-an juta, oke lah ya kalau ini ya, worth it. Tapi ini nggak terlalu banyak sih di pasaran sih, nggak terlalu banyak juga. Ya, kalau untuk harga beli barunya. Kalau harga beli barunya. Kalau yang kata lu barusan itu tentang harga di pasarannya. Nanggung ya, kalau orang mau bensin, ya. bensin sekalian. Kalau mau listrik, listrik sekalian. Karena pilihannya ada itu. Istilahnya apa ya? Tapi untuk ukuran hybrid, mobil Nissan Kicks ini termasuk lumayan murah. Termasuk yang lumayan murah. Dibandingin merek-merek. kompetitor ini ya. Boleh dicari di Google. Jadi menurut lu worth it ya? Worth it. Worth it lah, worth it. Kalau segitu worth it. Ini nih, mobil terakhir nih ya. Mobil terakhir kita. Mobil ke-8 nih. Tesla Model 3. Wah. Ini bapaknya mobil listrik ini. Ini bapak yang mobil listrik ya. Kayak pertama kali mobil listrik masuk ke Indonesia kayak mobil ini ya. Iya, Mobil Tesla ya. Dengan harga 1,5 miliar. Dulu sih, awalnya sih gue liatnya worth it. Ya. Tapi setelah lihat begitu banyak. Memang ini mobil jauh lebih kenceng daripada mobil elektrik lainnya ya. Memang kalau dibawa kecepatannya ini sih luar biasa. Takutnya nanti kalau setelah 5 tahun apakah masih akan seperti itu? Ya bukannya gue mengecilkan merek Tesla ya, tapi gue masih belum tahu nih. Kalau tadi BMW gue bilang worth it karena kan BMW sudah bahkan yang tahun 80-an pun pasti masih ada cara untuk diperbaiki. Jujur kalau dari segi harga, menurut gue worth it. Tapi dalam semua electric car, yang paling canggih Tesla. Memang. Makanya kalau dari segi harga ya. Tapi kalau dari segi value untuk nantinya, ya kita nggak tahu. Gua nggak tahu. Gua nggak tahu. Worth it atau enggak? Ya worth it atau enggak deh. Itu deh. Tengah-tengah lah. Gua di tengah-tengah dah kalau yang ini. Dan dia semua electric car, Tesla ini yang jarang kedengaran komplainnya. Bener juga. Ya kalau merek-merek yang bibir ada lah ya. Kita sering dengar kan. Tapi kita fair loh ya. Kita nggak ada menghina merek-merek. Enggak. Itu pendapat kita dan yang pernah kita dengar. Nah, sekian dulu video dari kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tapi sekali lagi, ini disclaimer aja ya, bahwasanya kita ini hanya pendapat pribadi. Jadi tidak mewakili siapapun. Kalau salah, ya kemungkinan besar. Kalau benar, ya syukur. Iya. Ya itu aja. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Bye.